Haleluya, selamat Natal. Haleluya. Setiap hari kita bisa merayakan Natal. Sebab Tuhan Yesus yang sudah lahir dalam hati kita, itu patut kita rayakan setiap saat. Kehadirannya dalam hidup kita itu memberikan jalan keluar bagi banyak masalah. Bahkan dia menyebut dirinya adalah aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga dia menjadi jawaban dalam begitu banyak masalah dan jalan buntu di dalam kehidupan kita. Kita seringkali mungkin akan menghadapi jalan buntu dalam berbagai masalah, dalam berbagai peristiwa, dalam berbagai waktu. Seumur hidup kita, kita seringkali menghadapi sesuatu yang disebut dengan jalan buntu dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan pada saat itu. Lalu kita berpikir sebenarnya jalan buntu itu apa sih sebenarnya? Jalan buntu yang sering kita pikirkan adalah, tentang jalan buntu adalah, jalan buntu itu adalah selalu tentang keinginan kita, selalu tentang rencana kita, selalu tentang tujuan kita. Itu adalah jalan buntu. Dan kemudian pada saat itu kita tidak menemukan apa yang harus kita lakukan. Kita bingung, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Semuanya menghalangi jalan kita, menghalangi keinginan kita, rencana kita dan tujuan kita. Itu yang kita sebut dengan jalan buntu. Tetapi apabila kita lihat sebenarnya, kita lihat bahwa jalan buntu itu sebenarnya seringkali adalah jalan Tuhan untuk membuat kita menemukan jalan yang sebenarnya. Ya, kita berpikir ini jalan buntu karena aku ingin ke sana, tetapi aku tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan kemudian jalan buntu itu dipakai Tuhan justru untuk supaya kita berbelok dan menemukan jalan yang benar, jalan yang sesungguhnya, jalan yang direncanakan oleh Tuhan. Kesukaan Tuhan adalah membuat jalan buntu dalam hidup kita itu menjadi jalan menuju kepada rancangannya yang besar dan sempurna dalam hidup kita. Jadi sebenarnya apa yang disebut dengan jalan buntu? Bagaimana kita cara memandang kita tentang jalan buntu itu? Apa sebenarnya jalan buntu? Kenapa kita berputus asa ketika kita menghadapi sebuah jalan yang disebut dengan jalan buntu? Kita lupa bahwa jalan buntu itu sebenarnya adalah tentang pikiran dan keinginan kita saja. Siapa tahu pada saat itu sebenarnya Tuhan sedang membelokkan kita kepada jalan yang sesungguhnya. Bila Tuhan menutup jalan, melakukan interupsi dalam hidup kita, Dia memiliki rencana untuk kita kembali menemukan jalan di dalam rencananya. Dan Dia tidak pernah gagal, dan Dia tidak pernah salah. So, kalau kita menghadapi jalan buntu, sesuatu yang kita sebut dengan jalan buntu, mari jangan lupa bahwa Tuhan sedang bekerja di situ untuk membawa kita kepada jalan kebenarannya, jalan rencananya yang sempurna. Haleluya. Jadi jangan takut dengan sesuatu yang disebut dengan jalan buntu. Ada Tuhan. Saudaraku, jalan buntu itu mungkin saja iblis yang menutup jalan itu. Mungkin saja kita dengan kesalahan, dengan kebodohan, dengan ketidaktahuan kita. Sehingga kemudian kita menemukan jalan buntu. Tapi mungkin juga Tuhan yang membuat interupsi di dalam jalan kita. Supaya kita berbalik dan menemukan jalan yang benar. Kalau iblis melakukannya, memblok jalan kita, sebenarnya Tuhan itu bisa membelokkannya menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena so jangan takut dengan apa yang disebut dengan jalan buntu. Tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Yang ada adalah Tuhan mengarahkan kita kepada jalan yang lebih baik, kepada jalan yang lebih benar. Apabila kita bersama dengan Tuhan, tidak pernah ada jalan buntu. Ayub, dia dianiaya oleh iblis. Dan segalanya menjadi kebuntuan. Ayub tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya, bukan? Semuanya habis. Dia harus memulai lagi dari mana? Semuanya sudah hancur. Dan iblis yang melakukan itu dengan seizin Tuhan. Tapi kita tahu, jalan buntu seperti itu justru adalah alat kemuliaan Tuhan untuk membawa Ayub lebih mulia lagi. Untuk membawa Ayub lebih lagi mengenal Tuhan. Dulu dari kata orang, aku mengenal, aku mendengar tentang Tuhan. Aku sendiri sekarang melihat Dia dengan mataku.
Jalan buntu bagi orang, jalan buntu bagi iblis adalah kesempatan bagi Tuhan untuk kita dapat menemukan jalan yang lebih baik. Saudaraku, kita lihat di dalam Alkitab, Yesaya 43 ayat 18 sampai 21, firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu tahu? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk. Bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Jangan ingat lagi masa-masa yang lalu. Lihat, kata Tuhan, aku membuat sesuatu yang baru. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jalan di padang gurun. Padang gurun adalah sebuah tempat yang begitu gersang, di mana orang tidak tahu kemana dia harus pergi. Tidak ada arah yang jelas, tidak ada sumber apapun. Itu adalah padang gurun. Dan kebuntuan padang gurun itu tidak berbatas. Iya kan? Di manakah batas kebuntuan padang gurun? Tidak ada batas sekali. Semuanya begitu luas, begitu besar, dan semuanya adalah kebuntuan. Dan Tuhan bilang, di tengah situasi yang tidak ada arah, tidak tahu kemana kita akan pergi, aku akan membuat jalan. He is the way maker. Dalam segala keadaan, ada Tuhan yang akan selalu menerobos, membuat jalan untuk kehidupan kita. So please anak muda, jangan pernah takut dengan kehidupanmu. Mungkin hari ini kamu bingung dengan apa yang sedang terjadi dalam hidupmu, dalam masa depanmu, dengan situasi keluargamu atau apapun. Dan kau merasa semuanya itu buntu. Dengarkanlah, siapa tahu itu adalah panggilan Tuhan untuk kamu berbalik kepada Dia. Untuk kamu menemukan Tuhan di dalam jalannya. Lihat, apa yang dilakukan Tuhan. Kita tahu bagi Musa dan orang Israel, Laut Teberau adalah jalan buntu. Kiri kanan, jalan buntu semuanya. Di kiri ada pegunungan terjal yang tinggi berbatu-batu. Di kanan padang gurun yang luas. Di belakang Firaun mengejar. Di depan Laut Teberau yang begitu luas. Kemana mereka harus pergi? Dan bagi Tuhan, jalan buntu adalah alat kemuliaan. Karena apa? Kita baca di dalam Alkitab. Tuhan kemudian turun melakukan aksi dan interupsinya di dalam sebuah kebuntuan itu. Dia menerobos begitu hebat. Sayang sekali kita tidak mengalaminya langsung di situ. Kalau kita dapat mengalaminya pada saat itu. Ketika Tuhan turun dan kemudian membelah laut begitu dahsyat. Tentu ada suara bergemuruh. Tentu ada gelora yang begitu hebat. Begitu dahsyat ketika laut itu tersingkap. Untuk membuat jalan untuk umat Tuhan. Dan Alkitab menulis, kemudian air itu menjadi dinding mungkin belasan meter tingginya. Ditahan oleh angin yang sedang bertiup. Tuhan melakukan penerobosan seperti itu. Tuhan membuat jalan dengan cara yang begitu hebat. Dengan cara yang begitu dahsyat. Dan Tuhan yang melakukan perbuatan besar seperti itu. Dialah Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang sama. Dia sanggup melakukan penerobosan. Bahkan di dalam kebuntuan sehebat apapun. Dia bisa lakukan itu. Dia bisa lakukan itu. Ada sebuah rencana yang kemudian juga menjadi buntu. Ketika Yusuf bermimpi untuk menjadi seorang penguasa, untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi yang dialaminya pada saat itu adalah dijual sebagai budak. Difitnah, kemudian dipenjara. Dan dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan pada saat itu. Dia sudah berakhir, hidupnya sudah buntu di penjara. Siapa yang bisa menolong dia? Siapa yang bisa menolong dia? Dia berusaha berbicara kepada juru minuman. Tolong ceritakan kepada Firaun. Ada Yusuf di penjara. Mungkin ini yang bisa menjadi pertolongan. Tetapi dia dilupakan. Dan kebuntuan lagi bertahun-tahun lamanya tanpa pengharapan sama sekali. Dia tidak
tidak menduga apa yang akan segera terjadi. Ketika tiba-tiba hari itu seorang pengawal datang dan kemudian berkata, Yusuf, kamu dipanggil Firaun. Kamu dipanggil Firaun. Kenapa aku dipanggil Firaun? Ternyata Tuhan sedang melakukan terobosan. Dan ketika Tuhan sudah sampai waktunya, dia akan melakukan terobosan. Dia akan membuat jalan. Semuanya terjadi. Bahkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan caranya. Apakah Yusuf berpikir bahwa hari itu dia akan dipanggil oleh Firaun? No. Dia sudah putus asa. Dia mungkin sudah mengesampingkan dan melupakan juru minuman. Dia sudah lupakan itu. Aku akan jalani kehidupan di penjara. Tetapi tiba-tiba Tuhan melakukan terobosan. Friend, kalau satu kali kamu menghadapi situasi seperti itu, ketika kamu sudah tidak tahu lagi apa yang harus kau lakukan, siap-siap untuk sebuah kejutan dari Tuhan dengan cara yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Ya, tidak pernah kamu duga. Dia terlalu hebat, dia terlalu baik, dia terlalu berhikmat. Ketika dia menerobos, kau akan dilihat, engkau akan melihatnya dengan terkagum-kagum. Betapa dahsyat dan hebatnya. Dia sang pembuat dan penerobos jalan, the way maker. Dia adalah Tuhan, dialah Tuhan yang dahsyat. Lihat, Tuhan membuat segala rencananya terjadi. Sesuai dengan apa yang direncanakannya. Kita tahu, Yesus, Juru Selamat Mesias, dinubuatkan akan lahir di Bethlehem. Tetapi papa mamanya, Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret. Lalu bagaimana caranya supaya dia bisa lahir di Bethlehem? Tidak ada satu alasan pun yang akan membuat Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem. Tidak ada satu alasan pun. Buat apa pergi ke Bethlehem? Mereka sedang bekerja sebagai tukang kayu di Nazaret. Untuk apa tiba-tiba pergi ke Bethlehem? Tapi ketika Tuhan melakukan terobosan itu, sekarang dia tidak punya pilihan lain kecuali harus pergi ke Bethlehem. Ketika Herodes memanggil, ketika Kaisar memanggil untuk dilakukan sensus. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak itu. Dan sekarang Yusuf serta Maria tidak punya alasan satupun untuk tidak pergi ke Bethlehem. Dia harus pergi ke Bethlehem. Lihat, ketika Tuhan sudah mempunyai rencana dalam hidupmu, dia akan kondisikan sesuatu sehingga tidak mungkin dapat dilawan. Dan tidak ada satu alasan pun kecuali rencana itu harus terjadi dalam hidupmu. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Alkitab juga menulis bahwa satu kali ada sebuah kejadian. Dari Mesir, Tuhan memanggil Yesus pulang ke tanah perjanjian. Untuk apa Yesus yang bayi itu baru umur 2 tahun kurang lebih harus pergi ke Mesir? Ngapain? Enggak ada alasan sama sekali untuk pergi ke Mesir. Sampai tiba-tiba orang Majus itu datang dan mengejutkan seluruh tanah Israel beserta dengan Herodes yang penuh dengan iri dengki dan berusaha membunuh anak-anak. Dan tidak ada satupun alasan untuk tidak pergi ke Mesir. Dan kemudian Yesus pergi ke Mesir bersama Yusuf dan Maria. Karena rencana itu harus digenapi. Dari Mesir kupanggil anakku. Dan setelah pulang dari Mesir, mereka akan pergi ke Bethlehem. Pulang kembali ke Bethlehem sebab sudah 2 tahun mereka menetap di sana. Mungkin pekerjaan sudah ada di situ. Tetapi Yesus harus disebut orang Nazaret. Dan karena itulah Tuhan mengkondisikan sesuatu. Sampai akhirnya mereka berbelok dari Bethlehem pergi ke Nazaret dan tinggal di situ. Sebab Yesus harus disebut sebagai orang Nazaret. Ketika Tuhan mempunyai rencana, dia mengkondisikan begitu banyak hal. Sehingga rencana itu terjadi dalam hidupnya. Saudaraku, dengarkan hari ini. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Dan menurut kamu, siapakah yang bisa menggagalkan itu? No way. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan apapun. Tuhan mengkondisikan sesuatu sehingga tidak ada pilihan lain kecuali rencana dalam hidupmu itu digenapi.
Tuhan memiliki rencana dalam hidup kita. Dan lihat bagaimana Yesus melakukan terobosan selama hidupnya. Dalam kehidupan begitu banyak orang. Dia lakukan terobosan. Dia membuka jalan. Bahkan jalan yang sudah begitu buntu sama sekali. Tidak mungkin dapat menemukan jalan keluar. Lihat. Ada seorang perempuan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Habis sudah uangnya. Habis sudah hartanya. Penyakitnya tidak sembuh. Malah semakin parah. Setelah penyakitnya semakin parah, uangnya sudah semuanya habis. Lalu apalagi yang harus bisa dia lakukan? Ketika dia masih punya uang, dia bisa berusaha. Tapi ketika habis uangnya semua, sekarang yang ada di hadapannya adalah tembok tebal, jalan buntu. Sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus. 12 tahun kemudian diterobos oleh Tuhan Yesus menjadi sebuah jawaban. Ada lagi yang lebih dari itu. 38 tahun orang itu terbaring di pinggir sebuah kolam. Menunggu goncangan air kolam itu. 38 tahun. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang yang mampu melakukannya langsung mendahului dia masuk ke dalam air yang bergoncang itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia dan mau menolong dia. 38 tahun. Dan tiba-tiba Tuhan melakukan terobosan yang begitu dahsyat. Berapa lama kau sudah menunggu Tuhan? Ketika Tuhan mengintervensi dalam hidup kita, sesuatu itu akan terjadi dan tunggu hari itu akan tiba. Ada satu lagi yang lebih dari itu, bukan 12 tahun, bukan 38 tahun. Sejak lahir dia buta. Tetapi toh, waktu buat Tuhan itu tidak ada bedanya sama sekali. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menemukan jawaban untuk persoalan hidupnya yang dia alami sepanjang hidup, bahkan semenjak dia dilahirkan. Apakah kamu pernah merasa kamu dilahirkan sebagai orang yang tidak beruntung? Ketemu dengan Tuhan. Dia membuat jalan dalam hidupmu. Sampai kapan? Tidak ada kata terlambat. Bahkan sampai kematian sekalipun. Lihat Lazarus. Lazarus sudah begitu terlambat. Semua sudah selesai. Tidak ada satu lagi yang dapat dilakukan untuk orang yang sudah mati. Ya. Jalan buntu yang terakhir. Yang tidak mungkin diterobos oleh apapun. Kecuali oleh dia. Yesus. Kalau kau punya Tuhan. Kalau kau jadi milik Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu kebuntuan. Sampai kapanpun. Dalam kondisi apapun, dia membuat jalannya di dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang perlu kita tahu hari ini, kita sering mengeluh dengan jalan buntu dalam kehidupan kita. Masalah-masalah, kesulitan-kesulitan dalam hidup kita dan kita sering kali mengeluh tentang hal itu. Tahukah kamu bahwa jalan buntu yang terbesar adalah ketika manusia jatuh dalam dosa. Tidak satupun yang dapat manusia lakukan untuk dapat menolong dirinya sendiri. Buntu. Hanya satu kepastian. Penghukuman, penderitaan, dan neraka selama-lamanya. Tidak ada satu hal pun yang dapat dilakukan oleh seorang manusia untuk dapat keluar dari kebuntuan itu. Tetapi dia datang. Menjadi satu-satunya jalan. Membuka jalan untuk hidup kita. Diambilnya seluruh dosa kita. Dipakaikan di tubuhnya. Sehingga dia penuh dengan kutuk. Hitam, legam. Jijik, bau. Dosa seluruh dunia. Kebuntuan manusia. Dia bawa ke atas salib. Dan disitulah dia membayar semuanya. Untuk saya, untuk kamu. Kalau kebuntuan yang terbesar itu
telah diselesaikan oleh Tuhan. Kalau kebuntuan yang paling mahal itu telah dibayar oleh Tuhan, hal-hal yang lain Tuhan akan menyertaikan dalam hidup kita. So, jadi anak Tuhan, jadi milik Tuhan, jangan pernah takut dan jangan pernah salah berpikir tentang sebuah jalan buntu. Jalan buntu itu seringkali adalah jalan Tuhan menuntun kita, mengarahkan kita kepada jalan yang lebih baik, kepada jalan yang sebenarnya. So never give up. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah kehilangan harapan. Jangan pernah lelah untuk percaya kepada Dia. Sebab Tuhan yang akan melakukan terobosan itu dalam hidup kita. Dan kadang-kadang kita juga tidak tahu bagaimana caranya Tuhan akan menolong hidup kita. Ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus melakukan begitu banyak keajaiban. Jarang sekali Tuhan melakukan dengan cara yang sama sebanyak 2 kali. Jarang sekali. Mungkin pernah sekali. Tetapi tidak lebih dari itu. Tuhan selalu melakukan keajaiban, dan keajaiban dengan cara yang berbeda-beda. Karena itu kalau kau dengar sebuah kesaksian di sini yang berkata, aku didoakan oleh pendeta dan tiba-tiba jalan terbuka. Dan kita kemudian berpikir, kenapa aku didoakan oleh begitu banyak pendeta, tetapi jalanku tidak pernah terbuka. Satu kali kita mungkin pernah mendengar seorang yang ditolong Tuhan dengan cara seperti ini, seperti itu. Dan kita berpikir, kalau kita lakukan hal yang seperti ini, hal yang seperti itu, aku akan mendapat jawaban yang sama. Tapi ternyata tidak. Lihat, Tuhan melakukan mujizatnya dengan penuh cara, dengan penuh gaya. Wow. Karena siap untuk sebuah kejutan. Ketika Tuhan menolong kita pada waktunya, wow. Berbeda dengan yang lain. Cara Tuhan yang begitu ajaib. Satu hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Hikmat Tuhan itu begitu hebat dan tidak terduga. Tidak bisa ditebak. Tapi tiba-tiba Dia melakukan kejutan-kejutan yang begitu hebat dalam hidup kita. Lihat, baca di dalam Alkitab. Begitu banyak kejutan yang tidak disangka tiba-tiba terjadi ketika Tuhan turun tangan. Wow. Tetapi Dia adalah pembuat jalan. Dia adalah jawaban di dalam kehidupan kita. Lalu kalau Dia adalah penolong, kalau Dia adalah jawaban, kalau Dia adalah jalan, kenapa kadang-kadang Tuhan berdiam diri? Kenapa kadang-kadang ketika aku butuhkan Dia, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidupku? Aku berdoa, aku berpuasa, aku percaya bahwa Tuhan akan lakukan pertolongannya seperti Dia tolong orang lain. Tetapi kenapa pada dalam hal ini Dia diam dan tidak lakukan apa-apa? Dengar firman Tuhan kan? Janjinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita percaya. Tetapi kita tidak mengalaminya. Kenapa demikian? Saudaraku, kita perlu tahu. Tuhan ingin melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Lihat peristiwa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Sebenarnya kan Tuhan bisa lakukan itu sendirian kan? Ya. Lebih gampang buat Dia untuk tidak melibatkan kita-kita ini. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Dia tinggal turun dari surga. Dia tinggal ucapkan sebuah firman. And everything happen. Tapi kenapa Tuhan diam? Dan malah murid-muridnya yang datang kepada Yesus. Guru, udah malam. Suruh mereka pulang. Mereka kelaparan, suruh mereka pulang.
Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu yang harus kasih mereka makan. Apakah Tuhan tidak bisa bertindak sendirian untuk memberi mereka makan? Kenapa dia seakan-akan mundur dan kemudian murid-muridnya didorong ke depan dan harus berhadapan dengan masalah? Dan Alkitab menulis sebuah kalimat yang hebat. Hal itu dilakukannya untuk menguji Filipus sebab dia sendiri tahu apa yang akan dilakukannya. Wow. Hei anak muda, ketika kau bertemu dengan sebuah masalah, dan masalah itu seakan-akan menantang engkau. Dan kemudian kau berkata, Tuhan kenapa kau izinkan aku menghadapi semuanya ini? Dengar ayat ini. Semuanya itu dilakukannya untuk menguji Filipus. Dia tahu, Tuhan tahu apa yang akan dilakukan. Tahu. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah, dan seakan-akan Tuhan mendesak kita ke depan untuk berhadapan dengan masalah itu sendirian, dan Tuhan seakan-akan berdiri jauh di belakang. Ingat lagi, semua itu dilakukannya untuk menguji engkau. Sebab dia sendiri tahu apa yang akan dilakukannya. Dan kita sekarang yang harus maju ke depan. Kenapa harus demikian? Sebab Tuhan mau kita terlibat. Sebab Tuhan mau kita berpikir. Tuhan mau kita terlibat aktif dalam semuanya itu. Dan bukan cuma jadi penonton saja. Tapi Tuhan ingin supaya kita masuk dalam bagian kemenangannya. Dan karena itulah Tuhan kemudian mendorong kita ke depan. Tuhan tahu kok. Dan Tuhan bisa. Lakukan perbuatan-perbuatan ajaib untuk menolong hidupmu. Apa susahnya? Tidak susah sama sekali. Bahkan lebih gampang dengan tidak melibatkan kita sama sekali. Itu jauh lebih mudah buat Tuhan. Tetapi kenapa Dia membiarkan engkau menghadapi masalah, kepanikan, kebingungan, merasa membentur tembok di depan? Hal itu dilakukannya untuk menguji engkau. Sebab sebenarnya Dia tahu apa yang akan dilakukannya. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Ketika kita maju ke depan dan menghadapi sebuah tantangan dalam hidup, engkau tidak pernah sendiri. Ada Dia, Sang Pembuat jalan, yang sedang mempersiapkan sesuatu. Muridnya kemudian dapat ide. Haleluya, dapat ide. Guru, di sini ada seorang anak bawa 5 roti, bawa 2 ikan. Guru, ideku jelek kan? Bagaimana cukup untuk orang sebanyak ini? Ideku terlalu jelek, bukan? Berapa banyak kita merasa seperti itu? Tuhan ingin kita berpikir. Tuhan ingin kita terlibat. Tuhan ingin kita aktif. Ayo keluarkan idemu. Coba sesuatu. Seperti Filipus. Hanya 5 roti. Hanya 2 ekor ikan. Sebuah ide yang tidak terlalu bagus buat manusia. Tapi ketika dia berikan itu kepada Tuhan, Tuhan bilang, aku menghargai idemu yang sederhana itu. Suruh mereka duduk semua. And then, miracle happen. Please, anak muda, belajarlah untuk berpikir sesuatu karena Tuhan mau kita terlibat. Dia siap melakukan jalannya, tapi Dia tidak mau kita cuma jadi penonton. Tuhan mau kita terlibat. Tahun depan ini, kita tidak tahu apa yang terjadi, bukan? Gak perlu tahu. Gak perlu tahu. Yang kita perlu tahu adalah ada Dia, Tuhan, the miracle worker, the way maker. Dia Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan ingin mengajar kita untuk terlibat aktif. Dan kemudian juga Tuhan ingin supaya ketika kita mengalami jalan buntu, Tuhan ingin supaya kita lebih mengandalkan Dia dalam hidup kita. Tuhan ingin supaya searah dengan rencananya.
Karena itulah Tuhan kadang-kadang membuat masalah di tempat-tempat tertentu supaya kita berbalik dan berbelok menuju kepada arah dan jalan rencananya yang sempurna itu. Anak muda, siap menghadapi jalan buntu? Oke? Ingat, ketika kita menghadapi masalah dan jalan buntu dalam hidup kita, oh, Tuhan sedang mengarahkan aku ke jalan yang lebih benar, ke arah yang lebih baik. Kebuntuan yang sebenarnya adalah ketidakpercayaan. Kebuntuan yang sebenarnya adalah ketidaktaatan. Kebuntuan yang sebenarnya adalah kemalasan. Itulah kebuntuan yang sebenarnya. So please, jangan menjadi hal-hal seperti itu. Belajar, jangan malas, lakukan sesuatu. Mungkin hal yang kecil, tapi lakukan. Jangan tidak percaya, mulai andalkan Tuhan. Jangan tidak taat, mulai belajar taat. Dan lihat bagaimana Tuhan membuka jalan untuk orang-orang yang mau melangkah dengan Dia. Bukan orang yang malas untuk berjalan, tetapi orang-orang yang mau melangkah. Dia adalah pembuat jalan. Dia adalah miracle worker, pembuat mujizat yang ajaib. Mungkin mujizatnya satu kali adalah seperti lautan yang dibelah. Tapi kadang-kadang mujizatnya adalah seperti Yusuf yang menunggu panggilan dan tidak ada goncangan apapun kecuali sebuah berita, kamu dipanggil oleh Firaun. Tapi tunggulah bagaimana Tuhan melakukan jawabannya, melakukan pekerjaannya dalam hidupmu. Dia sudah lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu untuk membuat jalan, untuk menjadi jawaban di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Selamat hari Natal. Sambut Tuhan yang lahir untuk menjadi jalan, jawaban dalam kehidupan kita. Dan tantang masa depanmu. Jalani masa depanmu bersama dengan Tuhan. Sebab Dia adalah jawaban untuk seluruh perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Ayo kita berdoa,